pemerintah membuka, sekarang menjaga janjinya. Kenapa di tempat lain tidak berlaku tembok perdana atau tempo perwakuannya? Cuma berlaku di pasar dok untuk kami. Sementara yang lain tak ada. Kita nggak perlu menjadi sudah mungkin orang tempo rumah sudah tahu di pasar-pasar mana. Kita belum tahu. Kami diperlakukan seperti itu, kami nurut, ikut pemerintah dijanjikan ini ya sampai 6 bulan nunggu. Itu bukan waktu sedikit Pak. Melakukan itu. Sementara di tempat lain, katakan jalan lomba di jalan Bundaran itu nggak ada perwakuannya. Kenapa? Kami ingin juga keadilan seperti itu. Dan lagi sebagai wujud dari komitmen pemerintah, komitmen kami berharap masa depan pasar KKP itu hidup sebagai melayaknya. Apa syarat tadi? Harus ada penghargaan. Kami ingin dipastikan di situ. Jangan cuma janji diterima. Apa ini itu nanti bulan depan anggaran tak ada, kami tak mampu. Kami tak ingin itu lagi. Kenapa kami dibuat pasar dok lama kami di Busur mampu dia bisa datang dari box ini. Di depan bulan juga bisa datang angkatan laut, bisa datang dari Satpol PP, bisa dari kepolisian. Kami tidak lama, kami ikut. Tapi kenapa kemudian dia nggak bisa? Apa sebabnya? Ya itulah kami harapan negara semua Pak. Pasar ini juga sebagai layanan pasar sebagai pasar pemerintah kita dukung dan kita telah kita tunjukkan dari 2014. Bukan hari ini Pak, dari 2014. Jadi itulah kalau kawan-kawan yang bisa menambah silakan saya pasang sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi intinya ini pembukaran ikan harus ada di Klakap 7. Yang penting ada. Ya, yang penting ada ya. Komisi sama sana bisa bersaing. Jika kami bersaing sama orang Bundaran. Ya mungkin sedikit tambahan aja sebenarnya. Enggak sedikit tambahan aja, bukan harus ada. Awal yang perkenalkan nama saya Emen yang mewakili kawan-kawan dari Klakap 7. Oh, ya. Sebenarnya bukan yang penting ada. Jelas kita kalau bicara perwakonya, kawan-kawan kemarin ikhlas untuk pindah, untuk direlokasi karena perwako ini tadi terbit. Jadi di dalam perwako ini tadi, Perwako nomor 14 tahun 2023, penyelenggaraan tempat pembongkaran ikan, artinya bukan yang penting ada, ya kan? Di dalam perwako ini yang kita tanya, isi dari perwako ini yang kita tanya, komitmen pemerintah terhadap perwako ini yang kita tanya. Jadi bukan penting ada gitu, asal ada itu sama aja kan cerita bodoh gitu. Makanya pertanyaan kita ke pemerintah hari ini, mungkin melalui Pak Dewan, bagaimana realisasi dari perwako ini tadi? Karena ini sudah terbit sejak Maret 2023. Kita bangga dengan kawan-kawan pedagang. Mereka ikhlas untuk direlokasi kemarin tanpa ada perlawanan, ya kan? Tapi begitu kawan-kawan datang ke sana kemarin memberi pesan, saya tanya dengan Satpol PP, apa alasan kalian bubarkan mereka? Bicara Perda. Kenapa berlakunya Perda itu hanya di situ gitu? Kenapa di tempat lain tidak berlaku? Kan kita sayangkan, kalau kita mau diskriminasi jangan di sini gitu. Untuk apa kita tegak untuk mendiskriminasi orang? Kalau bicara ketertiban, memang tempat lain tertib, kita nggak tunjuk hidung gitu. Tapi kita bicara tertib atau tidak tempat lain. Oke. Nah, jadi untuk sementara itulah dulu Pak Ketua. Waktunya ya. Iya, kita pertegas dulu perwako ya gitu. Ada yang lain mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mayudi. Domisili saya adalah pedagang di Pasar Klakap 7. Kami adalah perpindahan pedagang pasar blok dari tahun 2014 sampai tahun 2023 bulan November tanggal 21 yang lalu. Kami hanya sedikit ingin menyampaikan beberapa pesan
pesan moral informasi tentang seputaran masyarakat pedagang pasar Kelakap 7. Di mana gejolak ini terjadi karena perpindahan pedagang Jalan Dok atau bilangkan Pasar Dok yang dikelola secara pribadi oleh Bapak John, diarahkan atau direlokasi ke Pasar Kelakap 7 pada tahun 2014, tepatnya Agustus. Lebih kurang berkisar dengan sekarang hampir sekitar 10 tahun, Pak. Jadi masa perpindahan itu terjadi 3 periode. Periode pertama 2014, kami itu bisa bertahan sekitar 8 bulan. Waktu itu teman-teman pedagang masyarakat semua coba menyampaikan aspirasi tentang untuk pengembangan pasar Kelakap 7, bagaimana pasar ini bisa menjadi layaknya nyaman bagi mereka, terutama kami, untuk istilahnya mencari nafkah. Ternyata periode 2014 hanya berjalan 8 bulan tadi, itu banyak teman-teman kita yang kita sebut dengan istilah gugur. Mereka kehabisan modal. 2014 itu 8 bulan bertahan, dan kami sisa yang tinggal sekitar 28 orang. Kemudian beropini mengalir kami ke pinggiran jalan. Dalam waktu itu kita diizinkan oleh pihak Dewan, waktu itu ditangani oleh Bapak Bustami. Jadi kita dikasih izin untuk istilahnya menyelamatkan ekonomi keluarga atau kehidupan keluarga pedagang untuk berjualan di tepi jalan. Alhamdulillah 2018 kita direlokasi lagi ke Pasar Kelakap 7. Kita hanya bisa bertahan sekitar 2 bulan. Akhirnya kebijakan pihak Dewan juga bersama Bapak Wali Kota yang sudah almarhum, Bapak Eko, mereka inisiatif, ya kan, kalau untuk menyelamatkan pedagang masyarakat Kelakap 7 ini, tolong diizinkan di tepian jalan kembali, Jalan Dok itu juga, ya Pak. Jadi alhamdulillah dari 2018 menjelang 2023, lebih kurang 5 tahun berjalan, alhamdulillah ya masyarakat terselamatkan masalah perekonomian. Jadi di sini Pak, pedagang, pesan moralnya yang disampaikan, kami di sini bukan mencari harta kekayaan, namun kami memperjuangkan kehidupan keluarga, ada rumah tangga di sana. 2014 yang lalu itu tragedi, itu terjadi sehingga ada perpisahan antara suami dan istri, ya kan? Saya di sini saya berbicara ini fakta, karena ini ada keluarga saya, Pak. Jadi saya sangat tertarik, bahkan saya sangat geram kali. Ini pemerintah ketika memindahkan, dulu kami sudah pernah diskusi sama mereka, boleh kami dipindahkan ke pasar, tapi kategori mungkin pasar itu nyaman bagi kita pedagang, Pak, ya kan? Ternyata di sana rupanya ada iming-iming atau istilah itu istilahnya janji atau angan-angan aja bagi kami, Pak. Jadi ketika tragedi itu terjadi, ya kan, kami coba sampaikan, ini pasar, Pak, ya kan? Ini sebenarnya kalau dibilang ini produk gagal. Kenapa, Pak? Saya berani bertanggung jawab. Kenapa dibilang produk gagal? Kalau untuk suatu pasar itu, pertama pasar ini syarat sah untuk mendirikan pasar atau menegakkan sebuah pasar. Pertama kita harus pandang dia ada bibit